Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat kisah seorang ahli ibadah pada umat terdahulu. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita dan menambah semangat kita di bulan Ramadan untuk senantiasa memperbaiki diri, membersihkan jiwa, kemudian mengutamakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kisah ini adalah kisah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kisah ini bernama Juraij. Juraij adalah seorang ahli ibadah yang sangat terkemuka, dipuja oleh warganya karena keagungan akhlaknya dan kerajinannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengisahkan suatu hari dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggilnya dan mengatakan, "Ya Juraij." Ketika ibunya memanggil Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah di rumah ibadah yang dia bangun sendiri. Kemudian ketika ibunya memanggil, dia ragu dan bingung dan bertanya dalam hatinya, "Ya Allah, yang mana yang saya dahulukan? Apakah memenuhi panggilan ibu saya atau menyelesaikan sholat sunnah ini?" Kemudian dia menyelesaikan sholat sunnahnya. Ternyata ibunya sudah beranjak meninggalkannya. Kemudian berikutnya ibunya memanggil kembali, "Ya Juraij." Lagi-lagi ketika ibunya memanggil yang di beberapa waktu setelahnya, Juraij juga sedang melaksanakan sholat sunnah. Ketika itu juga dia bingung dan bertanya dalam hatinya, "Ya Allah, yang mana yang saya dahulukan? Memenuhi panggilan ibu saya atau menyelesaikan sholat sunnah ini?" Kemudian akhirnya dia menyelesaikan sholat sunnahnya, berharap ibunya menunggu atas panggilannya. Dan ternyata ibunya tidak menunggunya dan kesal karena merasa panggilannya tidak dipenuhi oleh anaknya. Kemudian waktu berikutnya ibunya memanggilnya lagi, "Ya Juraij." Dan lagi-lagi Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah ketika ibunya memanggil Juraij. Dan dia bingung apakah dia harus memenuhi panggilan ibunya atau menyelesaikan sholat sunnahnya. Akhirnya dia menyelesaikan sholat sunnahnya. Karena sudah 3 kali ibunya memanggil Juraij dan dia tidak memenuhi, Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Ibunya merasa kesal dan marah terhadap Juraij sehingga ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia digoda oleh wanita pelacur." Kaum muslimin dimanapun kita berada, akhirnya suatu waktu keluarlah seorang pemudi wanita dari kampungnya dan datang ke kampungnya Juraij, di masyarakatnya Juraij, dan mengatakan kepada masyarakat, "Kalau kalian mau, saya akan goda Juraij untuk kalian." Perempuan ini ingin membuktikan bahwasanya Juraij itu tidak ada apa-apanya. Dia juga seperti manusia biasa, bisa digoda, bisa berbuat zina dan lain sebagainya. Kemudian mulailah perempuan tersebut menggoda Juraij. Tapi ternyata Juraij tidak seperti yang dia pikirkan. Juraij tidak bisa digoda olehnya. Juraij lepas dari godaan wanita tersebut. Akhirnya wanita itu menemukan seorang pengembala di sekitaran rumah ibadah Juraij. Kemudian dia menggoda pengembala tersebut dan terjadilah perzinahan hingga wanita tersebut mengandung dan melahirkan seorang anak. Ketika sudah melahirkan seorang anak, dia mengatakan kepada masyarakat bahwasanya, lihatlah perbuatan Juraij kepadaku. Dia ingin menunjukkan bahwasanya Juraij telah berbuat zina dengannya. Kemudian masyarakat yang mendengar itu marah kepada Juraij dan datang ke rumah ibadahnya dan menghancurkan rumah ibadah Juraij tersebut. Hingga akhirnya Juraij mengatakan, "Apa yang kalian lakukan?" Kemudian mereka mengatakan, "Lihatlah hasil perbuatanmu ini." Mereka sambil menunjukkan anak dari hasil perzinahan perempuan dan pengembala tersebut. Kemudian Juraij mengatakan, "Mana anak tersebut?" Dia diminta untuk didekatkan kepada Juraij. Kemudian Juraij memegang perutnya dan mengatakan, "Siapa ayahmu?" Anak itu mengatakan, "Ayah saya seorang pengembala." Selain Nabi Isa, kisah di dalam Juraij ini juga adalah
kisah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bayi yang bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain Nabi Isa alaihissalam. Kemudian karena Juraij bertanya kepada anak tersebut, "Siapa ayahmu?" dan anak itu menjawab walaupun dia masih bayi dengan mengatakan, "Ayah saya seorang pengembala." Akhirnya masyarakat kagum dengan Juraij dan mereka meminta maaf dan mengatakan, "Kami akan bangunkan rumah ibadahmu dari emas." Maka Juraij mengatakan, "Tidak, cukup bangun dari tanah liat seperti sedia kala." Kaum muslimin dimanapun kita berada, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Juraij ini? Tentu Rasulullah SAW menceritakan ini kepada para sahabatnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Ini tentu memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita, bagi para sahabat, tentunya bagi kaum muslimin hingga akhir zaman. Maka pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah bahwasanya doa orang tua sangat mustajab. Kita ingat ketika orang tuanya kesal, orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Juraij jangan mati sebelum dia digoda oleh wanita pelacur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun da'awatun mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa orang yang mustajab, tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Maka untuk itu doa orang tua kita sangat penting dan sangat mustajab. Ketika kita ingin melanjutkan sekolah, atau ingin melamar pekerjaan, atau ingin beralih dari pekerjaan A ke pekerjaan B, atau mengambil keputusan yang sangat-sangat berat, ataupun yang biasa-biasa dalam kehidupan kita, maka sangat relevan kita meminta doa kepada kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita mendoakan kita, kita mendapatkan yang terbaik. Karena Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, "Ridho Rabbi fi ridhul walidain, ridullah fi ridhul walidain, wa sahutullah fi sahutil walidain." Atau ridho Rabbi fi ridhul walidain, wa sahutu Rabbi fi sahutil walidain. Ridho Allah ada pada kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada kedua murka orang tua. Maka untuk itu meminta doa kepada orang tua kita, meminta ridho kepada orang tua kita sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi misal kita sebagai seorang mahasiswa, pekerja, pegawai, pengusaha dan seterusnya, maka ketika kita ingin mengambil keputusan, mintalah doa kepada kedua orang tua kita. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya kejernihan jiwa. Ketika ibunya memanggil Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya bukan karena dia besar hati, merasa angkuh dan tidak peduli kepada orang tuanya, tapi karena dia bingung. Dia sedang melaksanakan sholat sunnah dan dia berdoa kepada Allah mana yang dia dahulukan. Ini menunjukkan kebersihan jiwanya. Maka kita ingat Rasulullah SAW mengajarkan kita agar hati kita terus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau dalam hadis yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala taatik. Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang maha memalingkan hati, yang memalingkan hati, maka balikkanlah hati kami dalam ketaatan dan dalam agamamu. Kaum muslimin dimanapun kita berada, adapun pelajaran yang ketiga adalah pentingnya memprioritaskan amal. Kata para ulama, mendahulukan panggilan orang tua yang wajib lebih utama daripada melakukan perbuatan yang sunnah seperti sholat sunnah. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini juga kita perlu perhatikan, hendaklah kita mendahulukan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Misalnya, jangan sampai karena kita semangat membangunkan orang sahur sehingga kita ketinggalan untuk sholat subuh. Atau jangan sampai keinginan kita untuk berbagi-bagi kepada saudara kita, karib kerabat kita nanti di bulan Syawal pada hari raya Id, kita lupa menghitung zakat yang harusnya kita bayarkan untuk zakat harta kita. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.